Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Hintarsoid dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang C# teori, yaitu Open File Locking dalam teori minggu lalu. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan kode Java yang sudah dibuat dalam slide tersebut dalam melakukan file locking. Tapi sebelum terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu Open File Locking, di mana akan ada yang namanya share lock dan juga exclusive lock, di mana dalam share lock itu dinamakan dengan sebuah proses akan dapat dibaca oleh proses lain jika dia melakukan write seperti itu. Dan juga exclusive lock, di mana jika ingin masuk ke dalam proses tersebut atau juga file tersebut, proses lain haruslah tidak boleh masukinya. Jadi dalam artian bahwasanya pemegang kunci yang berhak melakukan proses dalam file tersebut, mau itu write atau juga read seperti itu. Nah, saya sudah membuat implementasi dalam bahasa C, yaitu dalam sini. Nah, di dalam sini saya sudah buka yang namanya OS saya, yaitu Linux. Nah, di sini adalah bagaimana code ini saya buat. Saya akan melakukan namanya dynamic file locking. Kenapa dynamic file locking? Karena saya akan saya akan menambahkan sedikit, yaitu agar nampak implementasi langsungnya. Jadi saya punya sini dua buah terminal. Coba kita compile yang terlebih dahulu file yang sudah ada. Nah, coba kita compile juga di sini. Nah, setelah itu coba di proses pertama, coba kita lakukan exclusive lock terlebih dahulu, write. Kita pilih 2. Nah, coba kita masukkan posisi awalnya 0. Dan panjang kuncinya, masukkan panjang kunci itu 50. Jadi selama ini dibuat, ini akan kita buat juga. Jadi coba kita buat ini 2 juga. Coba mungkin akses. Kita mau buat dalam satu lock, dalam pit itu, pit 11491 itu kita lakukan. Nah, di sini saya akan lakukan yang itu sama juga ini 50. Nah, ini akan terlihat karena proses 1, yaitu pit 11490 itu sedang melakukan proses. Nah, dalam ID ini sedang melakukan proses. Jadi dia memegang kunci dalam proses ini, karena kita tadi pilih eksklusif. Jadi karena dia pilih kunci, maka kita bakal kunci. Jadi kalau proses sudah selesai di update, maka akan dilepas seperti ini. Nah, di sini dia bakal error, gagal mengunci berkas karena tidak bisa dikunci dengan eksklusif, dikarenakan ada proses lain yang sudah masuk. Nah, bagaimana caranya? Dia akan menunggu kuncinya atau proses 1 selesai. Nah, jika proses 1 selesai, nah, maka kita akan berhasil mengunci berkas. Jadi otomatis ketika dia ingin menunggu, otomatis dia akan jika sudah dilepas, maka kunci akan dilakukan dan juga akan melakukan write atau read dalam suatu proses tersebut atau file. Dan coba kita langsung lepas saja. Nah, coba kita masuk ke dalam dynamic yang lain, yaitu adalah share read. Nah, masukkan juga. Nah, di sini juga kita masukkan. Nah, kita pilih itu share read. Nah, sampai 50 misal. Memberi status kunci belum mengunci. Jadi diperiksa dulu apakah proses tersebut udah ada file tersebut dilakukan oleh proses lain. Dicek. Setelah itu berkas byte 0 tidak dikunci, maka kita akan lihat dengan type strip. Jadi berapa lama kunci akan dipegang. Jadi artinya masukkan kunci 50. Berhasil mengunci berkas juga, karena dalam share lock ini read hanya dapat melakukan read. Jadi dalam artian proses 1 dan proses 2 dapat sama-sama melakukan read dalam satu file tersebut. Tidak ada pembatasan seperti itu. Jadi kita buat 0 lah. Tidak ada gini. Jadi dalam artian untuk mengakses suatu file kita harus menggunakan kunci. Nah, di sini implementasi dynamic yang saya buat
dalam bahasa C. Nah, karena kita hanya akan mensimulasikan tanpa menjelaskan konsep dari velocking dalam bahasa C, jadi cukup sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.